wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid An-Nas, yang kami hormati para alim ulama, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan salat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, dan pada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dapat menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini bagian siapa ya Pak? Pak Rahmat ya. Ya, hari ini seyoganya yang akan mengisi adalah Bapak Ustadz Rahmat Sobari, tetapi beliau mungkin masih kurang sehat. Tidak ada salahnya dalam rangka mengisi waktu untuk sampai ke dalam saatnya nanti sholat syuruk, kita menambah berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya diri saya sendiri. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas, ini adalah sifatnya diskusi. Nanti kalau lagi saya sampaikan bisa saja dipotong karena sifatnya diskusi, dan ini hanya sebagai guidance saja yang akan saya sampaikan. Nanti ya bisa diisi oleh seluruh jamaah hal-hal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan. Pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan adab berpakaian menurut Islam. Kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya di negara kita, di Indonesia, seringkali terinspirasi dengan salah satu pahlawan kita, yaitu Ibu Kartini, yang sudah dinobatkan di negara Indonesia menjadi pahlawan berkat jasanya.
atas buah pikirannya yang memberi inspirasi untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan khususnya. Sayangnya di republik yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini masih banyak ditemui kaum perempuan yang tidak malu mempertontonkan auratnya, tidak berpakaian yang selayaknya menurut budaya ketimuran, khususnya di Indonesia, yaitu tentang kesopanan dan beretika. Sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai, karena pakaian sopan dan menutup aurat adalah cerminan seseorang itu beragama Islam atau Muslim yang sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian baik untuk laki-laki maupun wanita. Di antaranya, 1, menutup aurat. Kemudian 2, tidak menampakkan tubuh. 3, berpakaian tidak ketat. 4, tidak menimbulkan perasaan riya. Lelaki dan wanita berbeda. 6, larangan pakai sutra. 7, memanjangkan pakaian. Dan 8, memilih warna yang sesuai. 9, larangan memakai emas. 10, memakai pakaian diawali dari sebelah kanan. 11, apabila kita membeli pakaian baru, hendaklah kita selalu berdoa. Mari kita coba membahas secara satu persatu. Pertama yaitu menutup aurat, di mana aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat atau pusar hingga ke lutut. Sedangkan aurat wanita pula ialah seluruh anggota tubuh atau seluruh badannya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Ini mungkin ada beberapa perbedaan, akan tetapi pada yang kali ini saya sampaikan adalah untuk khusus wanita, telapak tangan, wajah dan kaki masih kelihatan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud paha itu adalah aurat. Hadis riwayat Bukhari. Tidak menampakkan tubuh, pakaian yang dilarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan warna kulit, malah boleh jadi merangsang nafsu orang yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah 1 golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan baginya memukul manusia, dan 1 golongan lagi adalah wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang
dan meliuk-liukkan badan, juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, pakaian ketat tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Keempat, tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak hadis-hadis yang terkait dengan pakaian ini. Mungkin kita bisa membacanya, bagaimana cara kita berpakaian yang sebaiknya. Yang kelima, lelaki dan wanita itu berbeda. Maksudnya pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai oleh wanita. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas, yang sabdanya, Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap laki-laki, dan laki-laki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Allah melaknat laki-laki berpakaian wanita dan wanita berpakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Pada saat ini sudah, kalau kita melihat banyak sekali, atau mungkin kita sudah agak sulit membedakannya. Ketika wanita yang berpakaian seperti laki-laki dan laki-laki pun berpakaian seperti wanita. Kalau kita mungkin dilihat di negara-negara lain, khususnya banyak sekali laki-laki itu persis wanita, bahkan berdandan pun seperti wanita. Mudah-mudahan saja kita sebagai umat muslim memahami hal ini, sehingga khususnya keluarga kita kecil, anak-anak, cucu-cucu kita, sejak kecil dididik, diberikan pelajaran bagaimana cara berpakaian yang baik, berpakaian yang muslim, yang memenuhi syarat dan ketentuan umat muslim. Yang keenam, larangan memakai sutra. Islam mengharamkan kaum lelaki memakai sutra. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memakai sutra, sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Memanjangkan pakaian, contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syarat, yaitu bagi menutupi kepala dan rambut, tengkuk dan leher, dan juga dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, wahai Nabi,
katakanlah atau suruhlah istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya memakai pakaian, memanjangkan pakaian dan menutup seluruh tubuhnya ketika mereka keluar rumah. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, dan ingatlah Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Kedelapan, memilih warna yang sesuai. Contohnya warna-warna lembut termasuk putih, karena ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi dan sering menjadi pilihan Nabi Muhammad SAW. Baginda bersabda, pakailah pakaian putih karena ia lebih baik, dan kafankan mayat kamu dengannya, maksudnya kain putih tadi. Riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Kesembilan, larangan memakai emas. Termasuk dalam etika berpakaian di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin dan sebagainya. Maksudnya rantai ini gelang kalung ya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita, namun pada hari ini ramai antara lelaki dan wanita cenderung untuk berhias seperti wanita, sehingga ada yang sanggup bersumbang dan berantai. Semua ini amat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda, haram kaum lelaki memakai sutra dan emas, dan dihalalkan memakainya kepada wanita. Ke-10, mulailah menggunakan pakaian dari sebelah kanan. Apabila memakai baju, celana atau seumpamanya, mulailah sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah Rasulullah Muhammad SAW suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sandal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai sepatu atau seumpamanya, mulai dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang memakai sandal, mulailah dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulai dari sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sandal dan yang terakhir menanggalkannya. Riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, yang 11 adalah selepas membeli pakaian. Apabila memakai pakaian baru, yang baru dibeli maksudnya, ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang bermaksud, Allah, ya Allah, segala puji bagimu, engkau yang memakainya kepadaku. Aku mohon kebaikannya dan kebaikan apa yang dibuat baginya. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatannya dan kejahatan apa-apa yang diperbuat untuknya. Demikian itu datang daripada Rasulullah. Yang ke-12, berdoa. Ketika menanggalkan pakaian, lapaskanlah pujian kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sebagai seorang Islam, sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai menurut tuntunan agamanya, karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang muslim yang sebenarnya. Jamaah yang rahmat Allah, itu adalah sebagian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara atau syarat yang terkait dengan kita berpakaian. Sebelum lanjut, mungkin dari jamaah ada yang ingin disampaikan, menambahkan dari penjelasan yang baru saja saya sampaikan, kami persilahkan. Pantau, Pak Lulik, enggak Pak? Ini kan sharing saja, jadi mungkin ada hal yang perlu juga kita cermati gitu ya. Apakah kita berpakaian ini harus berbeda dengan kaum yang lain gitu kan? Terkadang kan kita ada yang berpendapat bahwa pertama sih hisbal gitu ya, atau celana itu nggak boleh di bawah lutut. Itu sesuatu hal yang tidak perlu dibahas lagi karena memang sudah dibahas oleh orang-orang, oleh pendahulu kita. Kita tinggal mengikutinya saja. Dan semua orang memahami, kalaupun ada yang berpakaian misalkan masih menutupi lutut, mata kaki, kalau lutut mah auratnya, mata kaki, ya barangkali itu pas beli celana mungkin dipotong tanggung gitu ya, sayang gitu kan, akhirnya ya dipakai saja gitu. Tapi bukan berarti sombong, kita berhusnuzon saja, karena mungkin di antara kita juga. Nah, saya juga pernah juga beberapa kali, waktu itu memang musim panas, saya agak gerah juga pakai gamis gitu kan. Akhirnya saya pakai celana yang seperti itu gitu kan, tapi menutup aurat. Tapi ada sebagian berpendapat bahwa masa imam pakai celana panjang terus gitu. Ada juga yang membahas seperti itu gitu, dan sampai juga ke saya gitu. Paling kalau imam ditegur tuh gitu. Kenapa gitu. Paling anunya pakai celana panjang terus. Nah, ini kan barangkali ada etika yang saya belum tahu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini ada yang punya referensi kenapa pakai sarung. Iya Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus batas daripada
aurat. Auratnya perempuan sama laki kan beda ya. Terus kalau begitu kan fungsinya pakaian tuh untuk tutup ya. Mengenai model itu kan bisa macam-macam gitu, boleh kan. Nah, saya pernah dengar pakaian dipakai untuk menutupi aurat, modelnya macam-macam. Boleh model gamis segala macam. Cuman kita punya identitas, Indonesia punya identitas. Sholat pakai sarung, apa kan? Kan gitu. Cuma ada yang mensikapinya ya soal pakai gamis, pakai apa itu harap-harapan katakanlah begitu. Ada yang menanggapi seperti itu. Nah, cuma saya berpikirnya gini, kalau misalnya kita punya identitas Indonesia, bolehkah kita sholat pakai batik gitu kan? Boleh aja kan. Benar. Artinya kembali lagi kepada dipakai buat tutupin aurat gitu. Bisa jelas aja auratnya sebelah mana gitu. Masalahnya di dalam hadis sendiri ya, kalau misalnya berpakaian tapi kelihatan telanjang itu kan ya karena kayak pakai peta segala macam kan udah paham lah, udah pasti pada tahu. Hanya model aja Pak, kadang orang kita pakai apa namanya, pakai batik, pakai apa, ada aja yang ini gitu, yang usil gitu. Kalau misalnya arus yang arah ke Timur Tengah katakanlah begitu, itu gimana tuh Pak? Menurut saya pikir ya buat tutupin aurat udah aja selesai gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau itu harus ciri khas ya. Kalau misalnya pakai gamis itu adalah biasanya memang dari Timur Tengah dan itu mereka memang tertutup semuanya. Sedangkan kalau di kita, kalau yang adat kita tuh biasanya menggunakan sarung, baju koko dan peci, dan memang yang pasti itu apa namanya tertutup lah. Sehingga kalau misalnya orang yang pakai baju yang kantalan, pakai celana panjang, pakai baju biasa, yang penting juga dia tertutup auratnya, yang nggak masalah. Yang jadi masalah tuh orang yang suka pakai kaos tapi di belakang ada tulisan, mungkin mau dibaca nggak enak, karena lucu kalau dibaca juga. Itu yang mungkin perlu kita lihat, perlu apa namanya, jangan sampai nanti apa itu. Kalau misalnya di rumah sih mungkin nggak masalah. Kalau di masjid tuh, saya lihat juga kalau di tempat-tempat lain, masjid lain biasanya siapkan itu baju apa sih namanya? Rompi. Rompi gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang agak badannya agak besar, ini belahannya kelihatan gitu kan. Jadi mungkin perlu pakai rompi. Nah, terus yang ingin saya tanyakan satu untuk Pak Aleh, kalau orang yang kan sekarang banyak tuh orang laki-laki maupun perempuan yang bertato gitu kan, itu hukumnya apa tuh orang bertato gitu Pak? Bertato. Kita tato, badannya ditato. Iya. Pak Tato. Ya baik. Saya dari Pak Anto dulu ya. Sebagaimana yang kita baca tadi, salah satu referensi, banyak sekali referensi gitu kan terkait dengan pakaian. Maka Rasulullah juga sepanjang saya yang baru baca gitu kan, karena belum tahu semua gitu. Ini yang referensinya masih sedikit. Tapi beberapa hal yang menyampaikan hadis-hadis itu yang sudah baru saya baca. Kalau yang belum baca kan belum tahu berarti. Jadi Rasulullah juga pernah memakai pakaian yang dihadiahkan oleh Raja Romawi gitu kan. Dipakai juga gitu. Juga memakai pakaian warna merah, malah itu yang disukai kan gitu kan. Menurut salah satu ibunda istri Rasul, beliau lebih pantas memakai pakaian warna merah. Itu kan ada salah satu cerita. Jadi memakai pakaian itu memang bukan satu hal yang syariat gitu ya, yang harus pakaian seperti saya nih gitu, tidak gitu.
Tapi beliau hanya menyampaikan tadi yang beberapa referensi yang sempat kita lewati adalah lebih baik berpakaian yang bersih dan warna putih gitu kan. Tapi beliau juga pernah memakai warna hijau, memakai warna merah, dan warna hitam gitu. Terus juga beberapa hal saya juga sering sempat membaca bahwa beliau memakai surban gitu kan, dan memakai amamah gitu kan ya, jadi seperti itu gitu. Jadi kalau ada seperti bapak kan bawa surban juga kan gitu ya, memang betul dicontohkan gitu. Berarti gitu kan, itu bukan celemek gitu kan, tapi surban kan gitu kan gitu. Seperti orang Arab sekarang kan pada bersurban begitu cara make gitu. Itu hal memang dicontohkan oleh Rasulullah menggunakan, tapi cara memakainya ya beda-beda kan gitu situasinya. Mungkin kalau di sana karena musim panas gitu atau dingin kan mereka tutupi seperti itu. Kalau di Indonesia khas lagi kan gitu. Jadi gitu Pak. Jadi berpakaian itu intinya tetap menutup aurat saja gitu kan. Sementara yang melebihi dari mata kaki atau kurang dari mata kaki, ada hadis lain yang memang membahasnya itu ada terkait dengan riya tadi. Kalau sempat dibaca di sini, ya berpakailah pakaian jangan menjadi pakaian itu riya kan gitu. Karena kalau riya ya di akhirat Allah nggak menerimanya kan gitu. Berarti kesombongan ya neraka jatuhnya gitu. Nah terkait dengan tato, kalau itu kembalinya ke masalah sah tidak sahnya wudu. Kan wudu itu harus membasahi kulit kita. Kalau kulitnya tidak tembus air, ya wudunya nggak sah kan gitu. Tapi alim ulama berpendapat juga, yaitu kalau sudah nggak bisa dibongkar lagi, masa kulitnya mau dicongkel gitu kan, mau diapain lagi, udah nempel dengan badannya gitu. Tapi dia mau sholat kan gitu Pak, yaitu walau alam Allah menerima atau tidak kan yang mengukur diri kita. Tapi secara syariat bahwa wudhu itu harus mengenai badan kita gitu. Kalau ada kotoran seperti misalkan di sini ada selatip aja gitu kan ya, selatip saja nempel di kulit kita wudhu, begitu dilihat wah selatip nih, kita tadi habis betulin paralon atau yang lain lah gitu, maka kita lepas selatipnya wudhu lagi. Nah ini kan seperti juga tato yang memblok salah satu bagian kulit kita. Mungkin itu Pak kalau tatonya. Kalau udah terlanjur masih bisa dihilangkan tapi tidak menyakiti badan, itu dianjurkan. Dianjurkan untuk dibersihkan. Kalau menyakiti badan ya sudah. Allah Maha tahu. Iya. Jadi kalau masa kulitnya udah nempel dengan daging gitu kan, wah dicongkel tuh berarti dioperasi seblok itu ya dagingnya. Namanya dari mana? Seperti itu. Cuman memang ada salah satu pendapat ya, ini khususnya untuk laki-laki ya. Kalau wanita kan udah jelas pakai pakaian yang menutupi aurat gitu kan, kecuali yang masih ada sebagian muka itu boleh kelihatan, telapak tangan dan kaki gitu kan gitu. Tapi kecuali mau ya orang udah pakai cadar ya gitu kan, yang berpendapat seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi bagi laki-laki itu ada sebagian yang berpendapat jangan berpakaian seperti non muslim. Kan kalau kita berdiri misalkan pakai celana dan baju gitu kan. Mungkin kalau mau ke gereja kan rapi pakai jas, pakai celana seperti itu gitu. Nah,
Kita juga kan pakai celana panjang dan pakai seperti Pak itulah Pak Lulik gitu kan, ada contohnya, atau Pak Yuli gitu kan ya. Kalau berdiri gitu kan ya seperti dengan teman-teman yang lain kan gitu kan. Tidak ada bedanya gitu kan gitu. Nah, terus ada sebagian pendapat berbeda lah dengan mereka, sehingga apa? Pakailah celana dan sarung gitu. Nah, cuman hadisnya saya belum menemukan. Ada juga TikTok gitu kan. TikToknya ada, jadi ditampilkan gitu, coba berdiri, Anda berdiri gitu kan, berdirilah gitu. Nah, ini kan seperti yang lain tuh sebelah sana tuh gitu kan, pakai celana, pakai baju gitu. Mau ke gereja misalkan gitu, atau mau ke kelenteng kan sama pakaiannya gitu. Nah, kita supaya beda pakai sarung, ya pakai celana udah tambahin sarung gitu. Cuman itu hadisnya saya belum dapat apakah iya gitu, itu seperti itu gitu. Tapi dibilang ini yang menurut riwayat Ibnu Hibban gitu. Nah, saya belum dapat Pak hadisnya. Maka saya nggak berani men-stage bahwa istilahkan kalau mau dipakai gitu kan ya. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa, tergantung keyakinan kita. Tapi yang ya, ada sesuatu yang menurut Rasulullah itu berbedalah dengan mereka kan gitu. Yahudi melihara kumis, Malah jenggot. di ibadah yang Sabtu, apa namanya kita ibadah? Itu Jumat gitu. Begitu, memang secara khusus dimintakan berbeda sampai kepada kiblat aja dia nggak mau sama orang, padahal di tadinya satu tuh ya kan. Ya, sama-sama ke Baitul Maqdis kan ya. Akhirnya kita geser ke Ka'bah gitu. Memang ada pembeda, cuma memang cara kita mensikapi membedakannya itu ya itu kembali lagi ke kebijaksanaan atau kearifan masing-masing gitu. Makanya saya tadi kalau misalnya di daerah mana gitu ya, dengan pakaian adat dia tapi sudah menutup aurat, saya rasa nggak masalah gitu. Maka kalau tadi statement jangan nyamain sama apa namanya toko sebelah gitu, gitu ya. Mereka juga bisa Pak ke gereja pakai sarung, pakai baju koko, saya udah pernah lihat tuh. Ada juga itu. Ya, gereja Betawi itu. Dia turunan Portugis Pak, di daerah Bonanas atau di daerah Ciledug sana. Iya. Jadi dia ke gereja dia pakai koko, pakai biji, Pakai sarung. Yang perempuannya pakai kerudung gitu. Jadi saya pikir, itu. Nah, jadi kan Nyama-nyamain gitu. ya nyama-nyamakan, dan itu yang barangkali yang harus kita sikapi gitu kan, bahwa kita tidak serta-merta menyalahkan seseorang kan gitu kan. Boleh-boleh saja menggunakan seperti itu gitu. Dasarnya tadi sebenarnya udah memenuhi syarat menutup aurat kan itu. Iya. Jadi jangan sampai kita itu menjas orang lain, oh salah tuh nggak pakai sarung kan gitu kan. Jangan seperti itu gitu. Tapi saya pakai gamis juga disalahkan. Oh, kamu bukan orang Arab. Ada orang mencap begitu, Pak. Oh, lu parah-parahan. Ya gitu. Dulu pernah pakai gamis, hari apa antok, Syekh Chandra. Ya, Pak, begitu penghormatan, Pak. Terus nggak dipakai lagi Pak, itu masalahnya tuh. Kapok kan ya. Masalah di kita tuh ya itu menutup aurat. Iya, ada. Pakaian itu kan universal. Universal, iya Pakaian itu betul, Pak. universal. Jadi yang penting menutup aurat sesuai dengan syariat, itu yang diajarkan ke kita. Cuma masalahnya itu tadi dibilang kayak arak-arakan. Yang ngomong itu bukan ya orang biasa, termasuk mantan ketua organisasi agama terbesar di Indonesia. Tentu dari ilmu di Arab, teman jangan bawa gamisnya, kira-kira. Iya, ada itu. Tapi kan itu kan pendapat yang saya pikir nggak boleh lah. Pakaian itu nggak boleh. Sholat pakai jas itu nggak apa-apa. Silakan mau pakai batik silakan, yang penting syariatnya dipenuhi. Iya.
syariatnya itu yang Koko juga sebenarnya dari Cina. Koko. berarti yang seperti Pak Chandra bilang tadi pakai kaos tulisnya emang lu gue pikirin tulisannya gitu kira-kira kan. Terus apa lagi kok bokongnya atas sujud gitu ya. Nah, itu kan ya itu yang penting sebenarnya. Pakai itu universal, nggak bisa mau pakai sarung itu ya paling banyak mau pakai sarung adalah orang Birma. Iya. Paling banyak pakai sarung itu orang Birma. Karena memang di sana budayanya itu ya. Iya, kan jadi kita gimana ya? Kalau dibilang ambil garis besarnya apa nih garis bawahnya? Garis bawahnya ya tutup aurat. Ada yang ketutupan gitu. Dalam konteks paket itu paket itu universal. Syariahnya adalah menutup aurat. Kedua, jangan menyamakan dengan toko sebelah. Ya. Kan ada. Kan? Ya. Masalah kita pakai gamis, mungkin ada sebagian orang kita ya guna lah istilahnya karena Rasul dulu pakai gamis karena ada keadaan di sana. Mungkin saya juga begitu saya tahu. Ya, Bahkan ada yang berpikiran agak-agak ekstrim. Kalau misalnya Rasulullah turun di Jawa, mungkin pakai belangkon kan? Iya kan, mikirnya sampai ada yang kayak gitu. Saya pikir, ya secara ini Nah, hal yang itu kan kita rangkum, ya universal. Ya silakan aja kamu berpakaian seperti ini. Yang penting syariatnya terpenuhi. Terpenuhi, iya. Syariatnya terpenuhi. Jangan pakai baju ini kelihatan, kolomnya Dibuka. Ya. Ini di atas tertutup, kaki tetap di atas mungkin, tapi ininya kelihatan pamannya, modelnya. Itu kan enggak. Ya kira-kira itu sih. Ya. Alhamdulillah, jadi memang itulah pembahasan membedah pada pagi hari ini. Kita berkait dengan cara berpakaian dan kita sadar bahwa yang penting adalah memenuhi syariatnya adalah menutup aurat. Sedangkan dari sisi model, ya kan, itu diserahkan kembali lagi ke wilayah masing-masing. Gitu. Ada Jawa, ada Sunda, gitu. Ada tadi Burma, ada yang pakai koko dari Cina kan gitu. Itu adalah hal-hal yang biasa menjadikan kasanah kita dalam bermasyarakat gitu. Karena kan yang lain juga pengen nyoba-nyobalah sekali-sekali pakai pakaian mereka kan gitu. Seramkalah berfotolah, berposelah seperti pakaian seperti mereka gitu. Jadi Koko itu sebenarnya dari Cina. iya, Cina. Bukan dari Arab itu. Bukan dari Arab tapi merajalela di Indonesia itu. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Salahnya dari saya mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan petunjuk bagi kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.